Kulkas tuh mahal-mahal. Iya, itu kulkas ada lagu Macarena cuy. Yang penting isinya guys. Daripada lo buka kulkas terus lagunya Macarena tuh gara-gara makanannya. Iya. Mendingan lo buka kulkas makan enak. Kembali lagi bersama kita. Udah ngomongin film lain aja, intronya masih Telur Darah ya. Iya. Itulah kita, karena kita nanti suatu saat nanti kalau kita udah sadar, udah besar, kita harus berterima kasih sama Telur Darah. Iya benar, karena dia yang membuat kita punya bahan. Bener, punya bahan. Seperti Inside ini juga bahan kita ya. Wah ini pemerannya adalah Willem Dafoe. Ini bisa dibilang film produksian dari Belgia sebenarnya. Oh gitu. Dari Belgium ya. Jadi ini film yang cukup menarik karena tiba-tiba Willem Dafoe bisa ngambil peran ini. Menurut gua film Belgium terus indie juga tipe-tipenya. Terus Willem Dafoe yang main. Tapi kalau bukan dia menurut gua maksudnya kurang cocok ya, Do. Emang dia menurut gua dia tuh di sini dipilih karena dia memerankan si Venom lagi, siapa namanya? Goblin. Ya menurut gua karena dia memerankan Green Goblin di situ bagus. Dia punya peran jadi satu orang tapi punya dua kepribadian. Menurut gua cocok juga sama film ini. Yang akhirnya juga gua liat dia tuh kayak liat dia di Goblin juga menurut gua. Itu sih menurut lu doang. Ya bisa jadi kan, menurut gua kan siapa lah gua kan. Iya. Ya, lu kan sinias sama Mas Ernest. Ya gua mau kelas C doang dong. Iya, Ngapain? kelas C. Nggak usah dengerin gua. Lu kasih plotnya dulu. Plotnya. Ya intinya. Tadi dia nonton cepet-cepetin guys. Karena dia tidak sesuai janji guys. Kita janji harusnya nonton A, B, ya Tetris sama Babylon, dia belum nonton. Sebenarnya semua masalah pertemanan tuh bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Iya. Kan ini ada solusi. Kemana sih arahnya lo? Hah? Kemana arahnya? Ya ke video kita. Jadi kan. premisnya itu adalah simple. Ya. Jadi ada satu orang ingin mencuri lukisan ke sebuah apartemen. Ya, cerita ini rumah kolektor ya. Ya, rumah kolektor. Jadi ya. banyak barang-barang Kurator. barang-barang seni di sana ya. Yes. Lalu Expensive ketika banget, dia banget. ingin membawa pulang barangnya, ternyata Sistem keamanan ya korup nih kayaknya nih. langsung Terjadi lockdown ya? Betul, langsung di lockdown, dia nggak bisa keluar sama sekali. Betul. Dan timnya itu akhirnya angkat tangan. Betul, dan kabur. Karena timnya itu cuman online pakai HP guys, jadi nggak kelihatan ya. Iya. Orangnya siapa juga nggak ada. Iya. Dan kebetulan tuh kacanya semua kan ini apartemen tinggi. Ini modelnya kayak penthouse karena dia kayak paling tinggi juga ya. Nah ini kaca-kaca semua tuh anti peluru. Iya. Saking dia kolektor lukisannya tuh miliaran semua tuh gitu ya. Jadi dia nggak bisa keluar. Terus airnya semua dimatiin juga ya, Wel? Iya, semuanya airnya dimatiin, listriknya juga sempat mati juga. Listriknya sempat mati juga, dan kebetulan gobloknya adalah memang AC-nya juga jadi error. Ya. Karena sistemnya dikeprak sama dia. Ya, dan film ini menceritakan bagaimana dia mencoba untuk survive dan keluar dari sana. Betul. Walaupun memang tidak make sense-nya adalah AC-nya itu bisa dingin banget sampai mau beku, bisa panas sampai panas banget. Sebenarnya itu juga cukup aneh karena gue lihat sampai bisa 40 derajat ya. Itu kayak di jalan raya tuh sebenarnya tuh. Gue bingung juga kalau pakai heater juga nggak mungkin juga 40 derajat. Ya, mungkin karena ini juga film yang agak tipe lu banget nih kan ya filmnya ya. Ya sekali lagi secara gambar ya selalu dia kasihnya gambar-gambar yang ujungnya tuh ada setiap kali ada ujung objeknya itu pasti ada bayang-bayang tertentu gitu. Lu perhatiin aja. Ya, tapi itu menunjukkan sekali lagi untuk kayak si Infinity Pool juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang emang janggal dalam shot ini gitu loh. Yeah. Nah, menurut gua salah satunya adalah naik turunnya AC itu bisa jadi membuat kita bisa berimajinasi. Apa kita bisa menyimpulkan bahwa kayaknya ini ada yang mainin nih AC-nya atas bawahnya. Oke. Menurut gue itu salah satunya. Jadi maksudnya kan agak tidak mungkin kenapa AC tiba-tiba error kayak gitu cuman gara-gara layarnya copot. Ya jadi memunculkan interpretasi orang-orang kayaknya ini ada yang mainin deh. Bisa ada yang mainin, bisa ada yang enggak. Bisa ada yang enggak juga. Dan gue ngeliat di sini dari awal ke pertengahan itu dia masih santai bisa menghadapi kehidupannya ya kan, masih bisa berak dengan tenang, masih bisa makan. Iya, ini spoiler lagi ya guys, spoiler ya. Tapi tengah-tengah akhirnya dia mulai cemas, dia habis makannya mulai kesulitan. Dia buka kulkas ada Macarena ya lagunya ya. Iya. kulkas tuh mahal-mahal. Iya, itu kulkas ada lagu Macarena cuy. Yang penting isinya guys, daripada lo buka kulkas terus lagunya Macarena tuh gara-gara makanannya. Iya.
Mendingan lu buka kulkas, makan enak. Sorry. Gila. Sorry. Lu lihat kan, usia dia nanti pas kayak gue 30 udah nggak lucu sama sekali pasti jokes dia guys. Sorry. Tapi gimana menurut William Dafoe gimana di sini? Menurut gue Willem Dafoe berhasil banget meranin orang yang kayaknya depres banget untuk bisa keluar dari situ. Iya, dia sampai udah gak peduli itu sebenarnya mau ditangkap mau enggak, pokoknya mau keluar dia. Iya, dia intinya mau keluar aja di situ. Karena dia sampai ngetok-ngetok pintu juga segala macam kan, yang penting dia bisa keluar gitu ya. Iya. Tapi sayangnya tidak bisa keluar gitu kan. Dan di film ini gue ngerasain yang tadi gue bilang itu Dok. Kalau bukan Willem Dafoe kayaknya nggak dapet sih. Ya karena Doi emang spesialis. Coba kalau bukan dia siapa menurut lu yang bisa gantiin dia? Selain Reza Rahadian ya. Ame Habibie. Iya. Menurut gua sih kalau bukan Willem Dafoe mungkin cocoknya model-model kayak Will Smith ya. Will Smith tuh juga jago sebenarnya punya ekspresi. Iya. Itu dia jago karena itu dia udah buktiin juga tuh di I'm Legend ya. I'm Legend. Dia punya rasa depresi yang tinggi juga tuh. Cara komunikasi yang udah mulai nggak jelas gitu kan karena udah jarang ketemu orang gitu ya. Menurut gua kalau mau di SJW-in bisa jadi Will Smith kalau mau kulitnya hitam ya. Kalau misalnya Asia mungkin ya nggak kepikiran ya karena jarang. Mungkin Asia ya, mungkin kita bisa ngomongin Rio Dewanto. Menurut gue bisa kali dia. Atau Oka Antara tuh. Bisa juga. Karena di Rio Dewanto tuh di lu nonton nggak Foxtrot 6 judulnya? Tahu nonton Foxtrot 6. Dia tuh ada adegan-adegan yang lumayan ekstrim dan dia ngomong sendiri di situ ya. Itu lumayan berasa dia gilanya di situ. Iya, benar cocok juga tuh Rio Dewanto. Kayaknya bisa main Rio Dewanto di sini. Atau kalau mau lebih ekspresif Chico Jericho. Waduh, kenapa Chico Jericho tuh? Jadi action ntar. Oh iya, jadi godam dia jadi ntar. berantem di kaca ya. Dia jadi godam tau kan? Nggak tahu. Dia jadi godam nanti. Gue udah nggak tertarik sih sama universe itu. Iya udah, balik lagi aja ke sini. Kita bahas tempat lain aja itu. Iya, itu tempat lain aja ya. Ya, jadi gue suka banget secara premis doang, cerita doang. Tapi secara shot biasa banget tuh. Ini adalah film absurd yang shotnya menurut gue biasa banget. Biasa aja. Bahkan lebih bagus Baby Ruby daripada dia. Baby Ruby memang menurut gue tuh kelas gitu shotnya. Iya. Ini tuh kurang. Kalau tempatnya nggak sebagus itu mungkin nggak sebagus menang di ini. tempat menurut gue. Menang di tempatnya bagus banget menurut gue. Tapi emang nggak banyak yang bisa dibahas karena non dialog pertama ya. Iya. Karena dia juga sendirian gitu ya. Dia sendirian. Jadi kalau dia ngomong itu dalam hati doang gitu kan. Iya. Biasanya dia lagi nulis atau segala macem. Dan memang message-nya tuh simple sebenarnya. Lu lagi nikmatin orang yang kalau misalnya nggak punya makanan terus nggak punya akses keluar, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak dia. Iya. Apapun lu lakuin gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah message sih yang gue dapat dari film Inside ini sebenarnya ada message dapat dari sini. ada. Gue nggak ada. Coba lo ya, apa? Lu kan masih muda. Oh iya benar. Lo emang apa? Gua. Kalau menurut gua Insight ini tuh ngasih tahu dengan judul Insight itu sebenarnya ngomongin masalah solusi setiap masalah seberat apapun tuh ada di diri lo, ada di dalam diri lo, tinggal lo gali aja. Makanya kalau lu lihat kalau gua ngelihat dari filmnya tuh prosesnya adalah pelan-pelan dia ngebuka lampu itu. Dia tuh sebenarnya tahu gitu di dalam diri dia solusinya adalah lampu itu. Sekarang tinggal bagaimana caranya dia untuk nyelesain itu. Sayangnya kan memang dia nggak nemuin alat dan dia baru mencoba alat itu saat dia benar-benar udah kepepet. Jadi ini lagi ngomongin masalah the power of kepepet. Saat udah benar-benar kepepet, bahan-bahannya udah nggak ada, makanan segala macam, akhirnya dia mau nggak mau keluar dengan cara tersulit. Ya sebenarnya di dalam diri dia sudah ada. Jadi memang perjalanan 1,5 jam untuk berdiam gitu ya. Nontonnya tuh benar-benar diam banget kan sebenarnya. Ya emang karena yang bisa lo pikirin saat ada masalah adalah diam dan pikirkan coba baik-baik dalam diri Anda. Karena Anda akan menemukan solusinya. Boleh. Walaupun di akhir juga nggak di-spill juga ya dia lolos atau enggaknya. Betul. Karena bisa kan jadi kita nggak tahu. imajinasinya gitu. Ya bisa betul. Apapun itu nggak tahu. Betul. Karena banyak banget imajinasi di sini ya. Betul. Tapi yang pasti lampunya ceritanya udah berhasil dicopot lah. Masalah dia lolos atau enggak ya belakangan ya. Betul. Tapi menurut gua itu yang gua dapat pesannya dari film ini gitu. Karena lu bisa lihat progresnya Willem Dafoe dari sober sampai kagak sober gitu. Iya. Iya benar-benar. Sampai dia suka sama cewek yang ada di CCTV. Iya. Jasmine itu ya. Dan sempat ada di imajinasi dia. Iya. Sayangnya Willem Dafoe tidak masturbasi. Menurut gua kalau dia ada masturbasinya menurut gua itu nambah kompleksitas. Kayak udah umur segitu kali, kan karakternya udah umur segitu. Iya, kalau karakternya, yang gue lupa film apa ya, Argentina atau apa ya, yang dia tuh masuk dalam mobil, akhirnya mobilnya di lock ternyata sama pemiliknya dan dia nggak bisa keluar. Tahu nonton nggak lu? Belum nonton. Premisnya kayak gitu doang. Gue pernah nonton cuplikannya di Facebook. Ini kan film-film yang bisa viral di Facebook. Iya. Gue juga nonton alur. trailernya tuh di Facebook juga. Ya ini sama kayak gini juga dan dia ada sempat masturbasi juga, karena kan dia masih muda. Iya. Lama kadang tidak bisa kita tahan ya. Iya, memang. Gitu. Bukannya jorok ya ini ngomongin scene masturbasi itu sebenarnya untuk nunjukin bahwa ada saya ke toilet dulu ya. Nggak sekarang ya. Kasian banget loh. Kawin makanya well. Aduh.
Ya sebenarnya scene masturbasi itu untuk nandain kemanusiaannya aja seseorang sih. Iya, sebenarnya. tapi kan kita bisa memaklumi dia tidak melakukan itu karena dia sudah tua. Iya mungkin. Di luar itu ya menurut gua ya filmnya Ya. oke sih. Asal jangan ngantuk aja sih. Ya, Karena ini bakal filmnya. tidur sih. Betul, Coy. betul, Bakal ngantukin tidur. banget. Karena diem banget gitu ya. Filmnya diem banget ya, sunyi banget gitu. Itulah makanya gue berpikir ya emang film ini suruh kita mikir sih. Jadi sambil lu ngeliatin progres Willem Dafoe bebas itu sambil lu mikir-mikir juga jalan keluarnya tuh lewat apa ya. Iya, kita ikutan mikir jadi. Lu ikut berpikir untuk caranya nurunin suhunya gimana gitu, walaupun nggak dilakukan juga. Itu sih buat gue film insight ya. Lu bisa tonton mungkin ini film-film yang sebenarnya akan terus gue sarankan kepada Manuel ya. Jadi supaya dia betah-betah nonton ini gitu. Nggak ada betah-betahnya, gue tersiksa. Karena dia belum ada referensi film drama-drama lagi yang bisa gue tonton. Gue sih siap aja. Ada, lu Tugas siap, dari dia. lu siap, yakin lu. Oke, nanti gue kasih. Nanti kita lihat abis itu kita lihat kontennya gede yang mana. Yang gede yang menang. Oh, gitu Oke ya, kan? iya, Oke kan? udah. Jadi kita tentu nanti tapi kita Tetris- thriller apa drama. Tetris gitu. menurut gue bagus banget Tetris, lu harus nonton. Ya, ntar gue tonton. Tetris bagus banget. Sebenarnya ada dua modelan kayak gitu kan. Sebenarnya sekarang Tetris sama Air. Sekarang kita belum nonton Air juga bro. Tapi kalau ya nggak tahu ya, gue juga nonton R ya. Tapi kayaknya secara cerita lebih deket Tetris gue. Karena kan gue juga merasakan era Tetris itu kan. Iya. Kalau R kan gue nggak punya sepatu itu dan gue nggak suka sepatu itu sebetulnya. Jadi kurang deket aja. Mungkin lu deket lah kalau harusnya. Kalau lu suka sepatu. Suka sepatu. Ada berapa sepatu lu? Dikit tuh ya. Cia, ada berapa sepatu? 3. Cia, 3 dikit ya. 3 ya, 3. Tiga. 3 yang ada di rak. 3 doang. Tapi itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya lu punya film-film menarik yang mungkin aneh-aneh sejenis kayak Insight, boleh juga drop di kolom komentar di bawah biar nanti kita tonton, kita kasih skor ya. Kita kan soalnya kritikus. Ya ini berapa nih skor? Belum tentu kita kasih. Insight buat gua karena ada tahap bosennya, jadi menurut gua 7 lah. Gua 6 sih. 6 ya? Kayak Karena sebatas mediocre sih sebenarnya. ceritanya doang bagus, tapi ya eksekusinya. Betul. Kalau dia main FIFA ya, the idea is good, the execution is not. Karena proses itu bosen gitu ya, Wel. Ya. Konsepnya bagus, awal kita excited, tapi tengah-tengah tuh bosen ngeliatinnya gitu. Ya, dan ini kalau bukan Willem Dafoe ya, ini makin kacau lagi. Iya sih, untungnya Willem Dafoe yang. Sebenarnya ya gue nggak tahu, gue penasaran juga tuh film dia yang di Mr. Bean tuh kalau beneran ada tuh gimana tuh? Ya? Sama membosankan tuh. Lu nonton nih nggak? Mr. Bean Holiday. Oh iya nonton. Yang dia ke bioskop yang Willem Dafoe yang filmnya cuma naik eskalator mulu. Nonton gue nonton. Itu mungkin direalisasikan aja yang Willem Dafoe bagus juga kali. Ya, boleh juga tuh. Boleh Penasaran juga. Boleh juga. Karena di akhir-akhir karirnya Willem Dafoe nih semakin tua dia ini film-film makin aneh loh. Sebenarnya makin absurd sebenarnya. Gua apalagi sih sebelum ini? Dia ada yang main film hitam putih sama salah satu aktornya Twilight, Robert Pattinson. Oh ya? Itu sempat main tuh film, kalau nggak salah namanya Light Tower apa gitu ya. Terakhirnya nggak. Mercusuar lah pokoknya. Lighthouse ya? Iya, Lighthouse. Which is sure. Iya, itu katanya bagus banget tuh film, sempat ada di nominasi Oscar setahu gue. Nggak nonton gua. Tapi gua ingat terakhir itu gua lihat dia di bioskop itu adalah film John Wick. Yang gue ingat, dan Spider-Man. Iya, John Wick sih. John Wick yang pertama juga John dia Wick kan yang pertama ya? Dia disiksa di situ dan bagus sekali actingnya. Actingnya memang pecah sekali Iya. tuh film Dafoe ya. Lighthouse. Nah, The The Lighthouse. Lighthouse. Itu coba nanti boleh ditonton tuh. Film hitam putih, rasionya kalau kotak berapa? 3/4. 3/4. 4/3. Oh, iya kali. 4/3. 4/3. Iya, 4/3. Maaf ya. Blok lu. Terus 3/4 kalau foto mah. Iya. Kan ini banding. Ini berapa ini? 4/3. 4/3. Ya udah. Bukan ke 3/4, saya bilang 3/4 dia. Lu tadi bilang 3/4. Gue bilang 3/4 tadi, salah. Salah semua. Terus jadi yang benar apa? 4/3 yang benar. Ya, terima kasih sudah menonton di sini ya. Ini parut. Apa tuh? Film absurd. Semua lu namain segmen Intar. Sampai nanti semua film punya segmennya ya. Yaudah, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa follow kita di _movie karena lu masih sering upload gak sih short-shortnya di situ? Belum. Gue baru dapat file kemarin dari Yumnya. Ya salahin dia lah. Ya, _movie. Habis Instagram follow. kita berdua di sini. Yang follow dikit tapi saya follow dong. Anjing, gara-gara kita nih konsep baru followersnya turun bro. Ya, sampai jumpa semuanya. Dah. Dadah guys. Nungguin apa lu? Nungguin apa? Nungguin apa? Gue dia lucu. Ini lucu anjing. Mau gue komeng. Muka lu aja lemes.